Then check yourself, motherfucker. Move! It's like some lame just stepped on a landmine. Get down! All right, bring it up! Get out! Get the fuck down right now! Fish has heart. Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. So what's next? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Shot Caller. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang tidak sengaja masuk ke dalam penjara dikarenakan kebodohannya sendiri. Dan beliau harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang sangat brutal, hingga menjadikannya sebagai salah satu napi yang cukup disegani. Me and my guys are willing to make goes up in smoke, but that's not you. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Jacob Harlon di sebuah restoran bersama istrinya yang bernama Catherine Harlon. Dan saat ini mereka sedang makan malam bersama dengan teman Jacob sekantor yang bernama Tom dan istrinya yang bernama Jennifer. Mereka semua di situ terlihat sangat menikmati makan malam tersebut sembari sedikit meminum air anggur jahat. Ketika sudah mulai terasa efek air anggur jahatnya, mereka memutuskan untuk pulang ke rumah dengan menggunakan satu mobil. Beberapa saat setelah itu, karena akibat kelalaian dalam berkendara serta dibarengi dengan keadaan mabuk, Jacob harus menjalani persidangan karena kebodohannya tersebut hingga membuat Tom meninggal dunia. Jaksa penuntut pasti akan meminta kepada hakim untuk memberikan hukuman maksimal yaitu 7 tahun penjara. Satu-satunya cara mendapatkan hukuman yang ringan adalah dengan mengakui kesalahannya. Dengan begitu, Jacob akan mendapatkan hukuman penjara selama 16 bulan saja. Begitulah yang dikatakan oleh pengacaranya. Jacob akhirnya mengakui kesalahannya tanpa perlawanan hukum dengan masa hukuman kurang lebih dari 2 tahun. Ketika sudah berada dalam penjara, terlihat banyak sekali geng yang datang dari berbagai macam ras. Ada yang berkulit hitam dan juga ada yang berkulit putih. Mereka semua terlihat sangat brutal meskipun ada juga yang terlihat lemah. Dan yang terlihat lemah tentu akan ditindas dan dijadikan sebagai pembantu. Seperti di malam itu terlihat ada seorang napi berkulit hitam yang dijadikan bahan pemuas nafsu oleh sekelompok napi. Jacob pun yang sebagai napi baru mengetahui hal tersebut, namun dia memutuskan untuk diam tanpa melakukan pertolongan. Penjara memang momok yang sangat menakutkan buat orang-orang yang tidak mempunyai ambisi menjadi berandalan. Nampaknya Jacob menyadarinya dan memutuskan buat menjadi napi kuat dengan langsung menghajar napi berkulit hitam yang pada saat itu tidak sengaja menyenggolnya. Peristiwa itu disaksikan oleh semua napi yang terlihat sangat senang karena di penjara kedatangan napi baru yang pemberani. Tanpa disadari oleh Jacob bahwa keputusannya menjadi napi kuat agar tidak diperlakukan buruk oleh yang lain akan menjadi titik awal masalah yang jauh lebih besar. Dan atas peristiwa sebelumnya, Jacob dipanggil oleh seorang napi yang bernama Frank Shotgun untuk bertemu dengan salah satu napi yang cukup berpengaruh di penjara tersebut yang bernama Bottles. Bottles ini adalah salah satu pimpinan dari kelompok geng berkulit putih. Lalu di situ dia menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Jacob sebelumnya tidak selesai sampai di situ. Karena napi ras berkulit hitam pasti tidak akan tinggal diam ketika anggotanya ada yang dihajar oleh ras kulit putih.
Dan satu-satunya cara supaya tetap aman, Jacob harus bergabung dengan kelompoknya, namun dia harus mau melakukan apapun yang diperintahkan oleh atasannya. Mendengar hal itu, mau tidak mau Jacob menyetujuinya, dan Jacob kemudian mendapatkan panggilan baru yaitu Money. Tidak lama setelah itu, lalu Jacob mendapatkan tugas pertamanya sebagai kelompok geng. Di situ Shotgun menjelaskan bahwa Jacob harus menyelundupkan sebuah barang, lalu membawanya ke halaman pada esok hari. Satu-satunya cara yang bisa digunakan supaya tidak ketahuan sipir yaitu dengan memasukkan barang itu ke dalam lubang anusnya. Kemudian keesokan paginya, saat di halaman penjara, Jacob berpura-pura buang air besar sembari dijaga oleh salah satu anak buah Bottles. No loitering, Jenkins. Let's go. Keep good hygiene, sir. Setelah kira-kira 3 menit setelahnya, Jacob sudah selesai lalu memberikan barang tersebut kepada Shotgun yang sudah menunggunya. Tugas pertama pun selesai, dan kini Jacob harus menyelesaikan tugas kedua bersama dengan teman satu selnya yang bernama Chopper. Mereka diperintahkan untuk menjunuh napi lain yang diduga seorang informan tentang aksi kriminal geng mereka kepada pihak penjara. Dan kali ini yang menjadi eksekutor utama adalah Jacob, sedangkan Chopper bertugas untuk mengantisipasi keadaan. Tugas ini tidak bisa ditolak karena Bottles pasti akan menjunuh mereka berdua. Semenjak hari itu, nama Jacob semakin disegani oleh napi lain. Karena beringasnya Jacob membuat dirinya semakin larut dalam aktivitas kriminal yang sangat berbahaya. Seperti sekarang ini, dia diikut sertakan dalam tawuran 2 kelompok yang sebentar lagi akan terjadi antara napi berkulit putih dan napi berkulit hitam. Tawuran tersebut melibatkan seorang napi berkulit putih yang cukup berpengaruh juga yang bernama Herman Gomez. Dan jika pertarungan sudah terjadi, Jacob diperingatkan untuk menjauhi jangkauan CCTV demi menghindari masa hukuman yang bisa saja bertambah. Lalu kekacauan pun terjadi. Sampai terlihat di momen ketika Gomez lengah dan akan dijunuh oleh salah satu napi dari belakang. Untungnya ada Jacob datang membantu dengan menjunuh napi tersebut terlebih dulu. Di situ Gomez berhasil terselamatkan, namun dia memiliki hutang budi terhadap Jacob. Peristiwa berdarah dingin sebelumnya membuat Jacob harus menghadapi persidangan karena terekam CCTV pada saat menjunuh napi lain demi menyelamatkan Gomez. Kemudian hakim memutuskan untuk memberikan hukuman tambahan selama 4 tahun lamanya karena terlibat juga dengan aktivitas geng di dalam penjara. Mendengar hal tersebut, Jacob hanya bisa terdiam karena tidak bisa memberikan pembelaan apapun. Sedangkan sang istri yaitu Catherine menangis sedih karena anak mereka yaitu Joshua akan hidup dan besar tanpa sosok ayah di sampingnya. It's over. Forget I exist. Atas aksi brutalnya, Jacob dipindahkan ke penjara dengan keamanan paling ketat yang ada di dunia. Lalu Jacob ditempatkan di sel nomor 13 bersama dengan seorang napi yang bernama Reaper. Welcome to the bad money, I'm Ripper. Ternyata Reaper sudah mengenal Jacob dari cerita-cerita napi lain karena aksi beringas di penjara sebelumnya.
Kemudian Reaper memberitahu bahwa di penjara saat ini, napi yang cukup berpengaruh bernama Redwood dari geng yang bernama Brand. Redwood, this is money. Ternyata Redwood ini sudah mendengar sejarah Jacob dari penjara sebelumnya. Kemudian di situ Redwood memberitahunya bahwa napi yang paling berkuasa di penjara ini adalah seorang pria yang bernama The Beast. The Beast ini memiliki banyak sekali anak buah yang tersebar di semua penjara yang ada di negara mereka. Salah satunya adalah Bottles, Gomez, Shotgun, dan yang lainnya. Jadi selama ini Jacob sudah bekerja pada The Beast dan sebentar lagi Jacob akan mengenalnya. Saat malam harinya, kabar buruk datang kepada Jacob karena mendapatkan sebuah surat yang berisi informasi perceraian dirinya dengan Catherine. Demi mengobati rasa sedihnya, saat pagi harinya, Jacob menghajar salah satu napi yang cukup berpengaruh di sana yang membuat Reaper dan Redwood sangat terkesan. Get him, boy, get him! Fuck that Nathaniel up, homie! Rip the farmer's head off! Keberanian Jacob menghajar pria tersebut di hadapan para sipir dan membuat Beast sangat tertarik. Lalu tidak lama setelah itu, Beast menyuruh salah satu sipir korup yang bernama Robert untuk menjemputnya. Pada saat bertemu, Beast berbicara panjang lebar mengenai kekuasaannya yang bisa mempengaruhi orang lain, bahkan beberapa sipir. Untuk menggapai itu semua dibutuhkan kerja keras dan juga relasi yang sangat banyak. Mereka membutuhkan orang lain yang bisa dianggap sebagai saudara dalam mencapai tujuan. Kemudian Beast menawarkan Jacob untuk menjadi salah satu orang kepercayaannya karena banyak sekali keuntungan yang bisa dia dapatkan. Salah satunya adalah sel penjara pribadi dan pengaruh buat napi lain. Jacob yang mendengar hal tersebut pun mau menerimanya. Welcome to the family, brother. Tahun demi tahun dilalui oleh Jacob dengan mengikuti semua perintah yang diberikan oleh Beast, baik itu kriminal maupun tidak. Namun selama itu juga dia tidak bisa melupakan Catherine dan juga Joshua. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat karena Jacob telah menjalankan 85% masa hukuman, sehingga dia berkesempatan mendapatkan kebebasan bersyarat atas rekomendasi dari Robert, si sipir korup. Dalam waktu 30 hari lagi Jacob akan terbebas dari penjara. Namun sepertinya itu bukanlah kabar yang baik karena tiba-tiba Beast menelpon untuk memberi perintah bahwa Jacob harus memimpin transaksi jual beli senjata ilegal dari Rusia dan sudah ada Herman Gomez dan juga Shotgun yang akan membantu misi ini. Jika Jacob menolak perintah ini, maka ada konsekuensi yang akan terjadi, yaitu kehilangan salah satu atau bahkan seluruh anggota keluarga. Mendengar hal tersebut, Jacob mau menuruti demi keselamatan Catherine dan Joshua. Beberapa waktu telah berlalu dan hari pembebasan Jacob telah tiba, yang dimana hari paling ditunggu oleh semua orang yang pernah dipenjara untuk berubah menjadi lebih baik. Namun tidak dengan Jacob yang masih harus menjalankan aksi tindak kriminal demi keselamatan keluarganya. Lalu Jacob diantar oleh mobil penjara dan setelah sampai di suatu tempat, dia dijemput oleh Shotgun dan satu orang pria yang bernama Howie. Howie ini adalah orang yang memiliki akses terhadap senjata ilegal dari Rusia. Mereka berencana untuk menjual senjata itu kepada mafia kenalan dari Gomez, sehingga mereka membutuhkan rencana yang sangat matang supaya misi mereka berhasil. Sesampainya di markas, Shotgun dan Howie sudah mempersiapkan pesta untuk menyambut kebebasan Jacob. Namun di situ Jacob tidak peduli dengan semua itu karena dia lebih memilih bertegur sapa dengan teman lamanya di penjara, yaitu Chopper. Di saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba saja ada seorang pria di luar jendela yang menembakkan senjata laras panjang ke arah Jacob. No! Money, we gotta keep rocking. Let's go.
Sejak insiden sebelumnya, Jacob meminta kepada Howie untuk tetap berada di sisinya dan tidak boleh berhubungan dengan orang lain termasuk Shotgun dan Chopper. Jacob mencurigai bahwa di kelompok mereka ada pengkhianat yang ingin dirinya mati. Keesokan paginya, Howie mengantar Jacob menemui Gomez yang memiliki relasi mafia yang akan membeli senjata ilegal dari Rusia. Setelah sampai di kediaman Gomez, dia pun menyambut hangat kedatangan Jacob yang dulu pernah menyelamatkannya dari kematian akibat bentrokan. Lalu di saat mereka sudah berbicara di sebuah ruangan, di situ Gomez mengatakan alasannya kenapa Jacob memimpin misi ini. Itu karena dia yang meminta kepada Beast. Mendengar hal tersebut, Jacob nampak bingung dan curiga karena sebelum Jacob bebas, Beast pernah mengatakan bahwa dia sendirilah yang meminta Jacob memimpin misi ini sampai rela menunggu bebas dari penjara. Jadi bukan Gomez yang meminta, dan hal ini menjadi pertanyaan besar untuk Jacob. We're gonna get exact coordinates 1 hour before. It will. Sepulangnya dari sana, Jacob membicarakan tentang senjata ilegal itu. Lalu Howie menjelaskan bahwa mereka memiliki 1.100 senjata AK-47 dengan kondisi sangat baik. Namun tiba-tiba datang Shotgun yang sudah berada di depan pintu restoran yang membuat Jacob bingung karena satu-satunya orang yang mengetahui keberadaannya hanya Howie saja. Kedatangan Shotgun ke situ untuk memberi laporan bahwa orang yang ingin mencoba menjunuh Jacob pada insiden penembakan sebelumnya hanyalah sekelompok geng kecil yang ingin naik daun. Namun Jacob masih merasa janggal karena mengapa hanya dirinya yang menjadi target, padahal saat itu di sana ada Chopper dan nama-nama berandalan lainnya. Kemudian Jacob memberi peringatan bahwa Shotgun dilarang menemui dirinya kecuali Jacob memintanya. Di situ terlihat bahwa Shotgun melakukan gerak-gerik mencurigakan karena tetap bersikeras untuk tetap bersama Jacob dengan alasan akan melindunginya. You know I can't be seen around anyone validated. You get everyone in check. Kemudian, Jacob menyadari bahwa Howie adalah orang yang telah membocorkan keberadaannya kepada Shotgun. Padahal Howie pernah diberikan Jacob perintah untuk tidak berkomunikasi dengan siapapun kecuali dengannya. Karena kelalaian itu, Jacob mengancam akan menjunuh Howie jika tidak mau menuruti perintahnya. Tidak lama setelah itu, karena sedikit rumit dengan urusan kelompoknya, Jacob memutuskan untuk menemui Catherine. Lalu mereka berbincang-bincang di sebuah restoran fast food dan saling menanyakan kabar satu sama lain, termasuk anak mereka yaitu Joshua yang sudah tumbuh dewasa. Kemudian di situ Jacob mengeluarkan sebuah cek bank berisi $178 sebagai bentuk tanggung jawabnya yang selama di penjara tidak bisa menafkahi keluarga. Dan semua uang itu bersih karena dia dapatkan dengan cara yang halal. Namun Catherine menolak, tidak ingin menerima uang tersebut karena menduga berasal dari gengnya. The money's clean. He deserves better. Sepulangnya dari sana, Jacob menyuruh semua anak buahnya berkumpul di sebuah bar untuk membahas rencana dan pembagian tugas masing-masing. Karena mereka akan bertransaksi dengan mafia pada besok malam. Ketika Jacob menanyakan perihal gudang penyimpanan senjata ilegal, Shotgun menjawabnya terbata-bata seperti ada yang disembunyikan. Dan hal itu tentu Jacob menyadarinya, namun belum mengambil sikap karena mereka belum selesai membahas perihal pembagian job masing-masing. Chopper lalu diperintahkan untuk membawa barang mereka menggunakan truk berukuran sedang dan Howie tetap bersama dengan Jacob, sedangkan sisanya bagian pengawalan dan keamanan. Saat semuanya sudah direncanakan matang-matang, mereka semua pulang ke rumah masing-masing. Kemudian di situ Jacob menyuruh Howie untuk ikut bersama dengan Chopper, sedangkan dirinya akan pulang sendiri sebab ada kepentingan lain terlebih dulu. Ternyata kepentingan yang dimaksud adalah mengikuti Shotgun tanpa sepengetahuan siapapun karena Jacob menyadari ada hal yang tidak beres. Dan ternyata insting itu benar karena Shotgun tidak pulang ke rumah, melainkan bertemu dengan dua orang pria yang ternyata adalah seorang polisi yang bernama Kutcher dan Phil Cole. Di situ mereka membicarakan perihal pertukaran informasi dengan imbalan istri Shotgun bebas dari penjara. Jadi sudah jelas bahwa Shotgun adalah seorang pengkhianat yang akan membocorkan transaksi senjata ilegal yang akan mereka lakukan. Dan semua itu dilakukan Shotgun supaya sang istri bisa lepas dari jeruji besi. Ball's in your court, Frank.
Keesokan paginya, di hari misi yang akan dijalankan, tiba-tiba saja Catherine datang ke tempat penginapan Jacob. Kedatangannya untuk mengantarkan anak mereka yaitu Joshua bertemu dengan ayahnya. Di situ Jacob terlihat menahan tangis karena melihat anaknya yang sudah tumbuh dewasa menjadi seorang pria. Begitupun juga dengan Joshua yang melakukan hal sama. Dia mengerti mengapa selama ini sang ayah tidak memberikan kabar setelah bebas. Semua itu demi keluarga. Joshua sadar bahwa sang ayah tidak ingin keluarganya terlibat atas kelompok geng kriminalnya. Namun bagaimanapun juga sang ayah harus tetap kembali karena mereka akan menghadapinya bersama-sama. Di mana hal itu membuat Jacob langsung mengusir sang anak sebab tidak ingin menangis di hadapannya. Stay away. Tidak lama setelah itu, Jacob mengintip ke jendela untuk memastikan bahwa keluarganya sudah pulang. Namun dia melihat ada sebuah mobil mencurigakan yang sedari tadi sudah berada di sana. Ternyata itu adalah Phil, si polisi, teman dari Kutcher. Phil pasti mengetahui keberadaannya dari shotgun yang telah memberitahunya. Sehingga Jacob memutuskan untuk keluar menggunakan jendela yang ada di bagian belakang supaya tidak ketahuan. Dan Phil pasti akan berpikir bahwa Jacob masih berada di dalam penginapan. Setelah berhasil keluar dari kamar penginapannya, Jacob menemui Howie yang sudah berada di sebuah restoran karena Jacob membutuhkan mobil baru dan alamat tempat tinggal shotgun. Setelah itu, Jacob mendatangi rumah shotgun yang pada saat itu juga sudah ada Kutcher yang memantau dari kejauhan menggunakan mobil. Jacob menyadari keberadaannya, sedangkan Kutcher tidak menyadari sama sekali karena mobil yang digunakan Jacob berbeda dari sebelumnya. Setelah sampai di rumah shotgun, Jacob langsung mengetuk dan memanggil shotgun melalui pintu belakang. What'd you tell Kutcher? Sebelum menjunuhnya, Jacob sempat bertanya perihal siapakah dalang dari penembakan ketika dia baru saja bebas. Lalu shotgun menjawab bahwa dirinya lah yang ingin menjunuh Jacob atas suruhan dari Herman Gomez, orang yang dulu pernah diselamatkannya. Kemudian Jacob mengambil nomor handphone Kutcher dari handphone milik shotgun karena ternyata Jacob memiliki rencana baru demi mengakhiri semua ini. Di saat yang bersamaan juga, Kutcher sudah berjam-jam menunggu pergerakan shotgun yang tidak kunjung terlihat, sehingga dia memutuskan untuk mengecek kondisi situasinya, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Franks, Kutcher. Sembari mengecek keadaan shotgun, Kutcher menghubungi Phil dan mengatakan padanya untuk segera mengecek keadaan Jacob di kamarnya. Tidak lama dari itu, Phil menghubunginya untuk memberitahu bahwa Jacob telah lolos dari pantauannya. Setelah menjunuh si pengkhianat, Jacob bertemu dengan semua bawahannya karena malam itu mereka akan bertransaksi dengan mafia. Russian serial numbers. Di situ Chopper menyadari bahwa ada satu orang lagi yang belum datang, yaitu Shotgun. Namun Jacob tidak mungkin menjawab yang sebenarnya bahwa Shotgun telah mati. Jacob beralasan bahwa Shotgun sedang diberi perintah khusus untuk melindungi mereka semua dari kejauhan. Untungnya mereka semua percaya, lalu berangkat menuju lokasi di mana mereka akan bertransaksi. Di sisi lain, terlihat pihak kepolisian sedang berkumpul karena mereka berencana melakukan operasi pada saat Jacob dan kawan-kawan melakukan transaksi dengan mafia. Namun Kutcher belum mendapatkan titik koordinat pasti di mana target mereka akan melakukannya sebab Shotgun telah mati.
Tidak lama setelah itu, ada sebuah pesan masuk di handphone milik Shotgun yang sudah diambil oleh Kutcher. Pesan tersebut ternyata berisi titik koordinat yang menjadi tempat untuk bertransaksi. Dan yang mengirim pesan itu ternyata adalah Jacob. Tentu Jacob memiliki rencana tersendiri mengapa dia membocorkan lokasi mereka. Ketika dalam perjalanan, Jacob menyadari bahwa orang-orang yang berada di dalam kelompoknya tidak bisa dipercaya. Dari mulai Herman Gomez yang ingin menjunuhnya, Howie yang pernah melanggar perintahnya, dan Shotgun yang bekerja sama dengan Kutcher. Oleh sebab itu, Jacob mengancam akan menembaknya jika masih ada yang disembunyikan darinya. Tentu saja hal itu membuat Howie panik, lalu berkata sejujurnya bahwa ada satu hal lagi yang belum diketahui oleh Jacob, yaitu tentang jumlah senjata yang sebenarnya bukan 1.100, melainkan 2.000, dan sisanya disimpan di gudang nomor 246. Mendengar hal tersebut membuat Jacob sangat kesal, lalu menyuruh Howie loncat dari dalam mobil atau Jacob akan menjunuhnya. Namun sebelum itu Jacob mengingatkannya bahwa Howie tidak boleh lagi terlibat dengan urusan geng mereka. Do you understand? Yes. Yes. Jump. Tidak lama setelah itu, Jacob bersama beberapa anak buahnya sudah sampai di lokasi transaksi yang akan dilakukan. Di situ Jacob beralasan kepada Chopper bahwa Howie sengaja dia turunkan untuk memberitahu jika ada suatu hal yang tidak beres. Kemudian mereka semua diperintahkan untuk mempersiapkan senjata, sedangkan Jacob akan menemui Gomez. Pada saat bertemu, Jacob menyadari bahwa Gomez terlihat sedang mencari-cari keberadaan Shotgun. Namun Jacob langsung terus terang bahwa Shotgun telah dijunuh olehnya, dan dia juga sudah mengetahui bahwa Gomez adalah orang yang menyuruh pria berandalan saat itu untuk menembaknya. Jacob tidak memperdulikan semua itu karena ingin membuat kesepakatan baru dengannya. Tanpa disadari oleh Gomez bahwa sebenarnya Jacob sedang mengulur waktu karena pasukan Kutcher sedang menunggu waktu yang tepat untuk melakukan penyergapan. Tidak lama dari itu, mafia kenalan Gomez telah tiba di lokasi. Tanpa basa-basi mereka langsung melakukan transaksi. Mafia itu langsung memberikan sejumlah uang yang sangat banyak di dalam sebuah tas. Namun tanpa disangka, tiba-tiba pasukan Kutcher datang menyergap menggunakan senjata lengkap. Carlos Puentes. Keesokan paginya, Jacob sudah berada di penjara yang sama seperti sebelumnya, yaitu penjara yang memiliki tingkat keamanan sangat tinggi karena berisi napi-napi kriminal kelas paus. Di situ sudah ada Kutcher yang memberitahunya bahwa hukuman yang akan diberikan adalah seumur hidup tanpa adanya pengurangan masa tahanan karena sudah terlibat atas kejahatan besar, yaitu perdagangan senjata ilegal dan telah menjunuh Shotgun. Namun Kutcher memberikan penawaran yang sangat fantastis, yaitu kebebasan, asalkan Jacob mau memberitahu tentang The Beast, dari mulai kesaksian atas dalang dari penjualan senjata ilegal hingga semua jaringannya. Namun sayangnya Jacob menolak tawaran tersebut karena Jacob menyadari bahwa pihak kepolisian tidak akan bisa menghukum The Beast dengan hukuman yang paling berat karena dia memiliki uang dan relasi yang sangat besar. The Beast bisa saja membayar siapapun seperti Robert, si sipir penjara. Let me take my time like a man. Why are you throwing your whole life away? All right. Have a nice trip. Good luck in here. Tidak lama setelah itu, kemudian Robert membawa Jacob ke halaman penjara atas perintah dari The Beast. Di situ The Beast mengungkapkan amarahnya karena menyadari bahwa Jacob adalah seorang pengkhianat. Dari mulai menjunuh Shotgun hingga dalang dari bocornya transaksi senjata ilegal kepada pihak polisi. Padahal The Beast sendiri sudah memberikan fasilitas dan menganggapnya sebagai saudara. Oleh sebab itu, The Beast di situ berjanji akan menjunuh semua keluarga Jacob dengan sangat brutal melalui koneksinya di luar. Kemudian The Beast meminta kepada Robert untuk membawa Jacob pergi dari hadapannya. Tetapi yang terjadi, Jacob berhasil melepaskan borgol di tangannya dengan alat yang sudah dia siapkan sebelumnya. Okay, Mike. Okay.
Kemudian Jacob mengancam akan membunuh Robert jika dia berani menggunakan radionya untuk menghubungi sipir lain. Setelah itu Jacob mendatangi kurungan The Beast untuk melakukan sesuatu, sedangkan The Beast sendiri menyadari bahwa ini semua telah direncanakan oleh Jacob. Karena Jacob memang berencana untuk membunuh The Beast dari awal semenjak The Beast memberi perintah kepada Jacob dan mengancam akan menghabisi keluarganya jika Jacob tidak mau melakukan apa yang diperintahkan The Beast. What, you got a plan B? Because Tindakan itu adalah satu-satunya cara supaya Catherine dan Joshua dapat hidup tenang. Jika The Beast dibiarkan hidup, maka dia akan berusaha balas dendam melalui relasi dan kekuasaannya karena dia mempunyai uang yang sangat banyak. Nobody's touching my family. Setelah The Beast mati di tangan Jacob, Jacob memiliki sebuah rencana sangat besar, yaitu menggantikan posisi The Beast sebagai puncak kriminal yang bisa menggerakkan semuanya dari dalam penjara. Lalu di situ Jacob meminta kepada Robert untuk membuatkan laporan palsu seolah-olah The Beast yang menyerangnya terlebih dulu, sedangkan yang dilakukan Jacob hanyalah membela diri. Jika Robert mau, maka uang yang selama ini diterima Robert dari The Beast akan terus berjalan dan akan dilipat gandakan. Mendengar hal itu, Robert pun menyetujuinya karena dia adalah sipir korup dan dia juga takut terhadap Jacob yang sangat brutal. Dan akhirnya Jacob yang awalnya sebagai napi biasa-biasa saja, kini menjadi napi yang paling ditakuti di semua penjara. Say it. You're running the show.